Wali Songo itu dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Husain, keturunan Sayyidina Husain. Dalam catatan Rabita Alawiyah di footnote-nya bahwa 7 sunan itu dari Ammul Faqih, dari Ammul Faqih. Ammul Faqih, Sayyidina Faqih Muqaddam, ya, Sayyidina Faqih Muqaddam itu punya paman beliau namanya Alawi bin Muhammad Sahibul Murbad. Muhammad Sahibul Murbad itu punya 2 putra. Putra yang pertama namanya Ali. Ali menurunkan Sayyidina Faqih Muqaddam. Putra yang kedua namanya Alawi menurunkan banyak anak, diantaranya adalah Abdul Malik. Abdul Malik bin Alawi bin Muhammad Sahibul Murbad itu adalah kakeknya Wali Songo. Abdul Malik hijrah dari Tarim ke India, dan ke India nikah dengan putri India, salah satu putri raja India, ya. Kemudian pernikahan itu punya anak namanya Abdullah bin Abdul Malik. Abdullah melanjutkan dakwah di India dan sekitarnya, pada banyak orang masuk Islam. Kemudian dia punya anak namanya Ahmad Jalaluddin. Ahmad Jalaluddin hijrah kemana? Ke Thailand Selatan, ke Narathiwat, ke Sokla, ke Yala, ke Patani di sana, ya. Kemudian dia nikah di sana dan punya anak namanya Husain Jamaluddin. Husain Jamaluddin lahir di Thailand dan punya masjid namanya Masjid Syekh Husain. Masjid Syekh Husain, semua dari kayu. Saya beberapa kali ke sana. Syekh Husain itu, ya, Syekh Husain akhirnya nikah, ya. Punya 4 anak. Di antaranya anaknya namanya adalah Ibrahim Al-Asghar, dikubur di Tuban. Orang Indonesia bilang Al-Asghar itu tidak bisa, sampai akhirnya disebut Ibrahim Asmoro, padahal Ibrahim Asghar. Kalau kita ke Filipina, di sana ada satu pulau, ya, Pulau Mindanao yang ada di Filipina. Di sana ada Ibrahim Al-Akbar, anaknya Husain itu. Ibrahim Al-Asghar atau Ibrahim Asmoro, ya, punya anak. Di antara anaknya adalah Raden Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel. Punya anak Maulana Ishaq. Maulana Ishaq berdakwah di Belambangan, Banyuwangi sana. Punya anak namanya Sunan Giri Joko Samudro, Raden Qasim, ya. Pernikahannya dengan putri yang ada di Belambangan sana. Kemudian Sunan Ampel punya anak Maulana Sunan Bonang, Mahdum Ibrahim. Punya anak Sunan Kudus Ja'far Shadiq. Punya anak Sunan Derajat, ya, punya anak Sunan Derajat. Husain tadi punya anak namanya Ali Barakat Alam. Ali Al-Barakat Alam punya anak Maulana Malik Ibrahim yang ada di Gresik situ. Kemudian kemudian juga punya anak Ali Nurul Alam bin Husain. Ali Nurul Alam bin Husain punya anak namanya Abdullah. Abdullah punya anak Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Jadi para jamaah mulia, para sunan-sunan itu adalah keturunan dari Sayyidina Husain, misanan dengan Sayyidina Faqih Muqaddam. Dan Sayyidina Faqih Muqaddam punya anak 4, Alwil Ghuyur menurunkan As-Segaf, menurunkan Syekh Abu Bakar bin Salim, menurunkan Al-Hamid, menurunkan Al-Attas, ya. Punya anak namanya Ali Ahmad Syahid, menurunkan Al-Jufri, ya, menurunkan Al-Kaf. Punya anak Ali, ya, bin Ali bin Sayyidina Faqih Muqaddam, menurunkan Al-Habsyi dan lain-lainnya. Habib itu kalau Al-Husaini yang banyak di Indonesia. Jadi harus tahu Bib, ya, sama kiai-kiai ini harus tahu. Jadi di Bali, ya. Jadi kalau Barat Al-Hasan, mengapa bisa kayak begitu?
Ini besan saya ini, Kiai Said Akil ini besan dengan saya. Apa itu? Tahu sampai hadis yang doif, yang sahih, yang macam-macam. Karena tahu Maroko. Tahu Al-Hasan. Tapi Agus tadi yang digemblengkan ini roh wali. Jadi Habib Al-Husaini datang di Indonesia, meramaikan Indonesia. Semua para wali-wali 9. Wali-wali 9 itu adalah para habaib. Yang enggak habib hanya 2. Sunan Murjo, Sunan Kalijogo. Lainnya adalah keturunan habaib. Tapi tidak dihabibkan. Zuriyah. Teman-teman semua, ini adalah kitab Safinah Kalla Saya'lamun, karangan Syekhuna Syekh Maimun Zubair As-Sarani Ar-Rembani, Jawa Tengah. Di dalam kitab ini halaman 66 sangat jelas sekali guru kita yang mulia Syekh Maimun Zubair mengisbat Wali Songo sebagai dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Syekh Maimun Zubair, bal yustaharu anna dukhulan nasi fil islam ladaina la yunkaru annahu min hadfil awliya tis'ah alladhina kana mu'dhamuhum itrata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Ini adalah tulisan Mbah Mun Sarang Rembang dengan tegas menyatakan bahwa para wali songo yang menyebarkan Islam di tanah Jawa ini adalah keturunan daripada Rasulullah Muhammad SAW. Selain di dalam kitab Kalla Saya'lamun ini pula, Mbah Mun dengan tegas mengisbat Syekh Ja'far Shadiq Sunan Kudus sebagai keturunan Rasulullah SAW. Dan tidak ada satu isbat pun dari Mbah Mun kepada Ba'lawi sebagai keturunan Rasulullah SAW. Ini yang mesti kita fahami, bahwa guru kita yang mulia Mbah Mun Sarang Rembang di sini sekali lagi saya katakan telah mengisbat al-awliya tis'a dengan kalimatun wadihatun sharihatun. Di sini dikatakan bahwa bal yushtaharu anna dukhulan nasi fil Islam ladaina la yunkaru annahu min hadfil awliya'i tis'ah alladhina kana mu'adhamuhum itrata Rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini agar diketahui bersama oleh kita semua bangsa Indonesia bahwa guru kita yang mulia Mbah Mun Zubair Sarang Rembang mengisbat Auliya'ut Tis'ah sebagai keturunan Rasulullah, dan sama sekali tidak ditemukan Mbah Mun mengisbat Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kitab saya dapatkan dari Syekh Rafiq, Kiai Rafiq Maskur dari Wonosobo, besan daripada Syekh Kiai Wahib Mahfud, cucu dari Syekh Abdurrahman, Syekh Hasbullah di Jetis, Kebumen. Baik, tentang masuknya Islam ke Nusantara ya. Karena Indonesia itu baru ada kan 17 Agustus 1945. Saya agak cepat ya, mohon izin saya agak cepat karena waktu kita sangat terbatas. Pertama, kita klarifikasi dulu bahwa ya, Islam itu sesungguhnya masuk ke Nusantara itu dalam fase yang sangat awal. Ya, di pelajaran-pelajaran sekolah, termasuk anak-anak SD sampai SMP disebutkan abad ke-14 kan? Atau ke-13 ya, dengan teori-teori yang ada dari Gujarat ya. Padahal itu bersamaan di abad ke-7, Bu. Jadi awal masa Islam, ya kan? Bahkan pernah nanti tercatat dalam sejarah Sa'ad bin Abi Waqqas, ya kan? Itu dalam satu ekspedisi pernah ikut sampai ke kota Baros, 414 km dari kota Medan. Ya, di kota Baros. Jadi dari awal abad ke-7 sudah ada, sudah masuk, ya kan? Ini sudah bersamaan. Dan tidak benar kalau agama pertama di Nusantara itu Hindu, kemudian Islam datang, tidak, itu bersamaan. Ya, baik Hindu ataupun Islam itu sudah bersamaan, ada dalam dakwah dan sudah disebarkan. Nah, saya agak percepat saja, ya. Dan yang datang itu bukan cuma pedagang,
ya, pedagang dari Arab. Masya Allah, tidak. Orang-orang Arab yang datang itu, baik dari Hadramaut, yang dari Yaman dan sebagainya, itu dibekali. Bekali ilmu, ada misi dakwah. Ya, dipetakan daerahnya, dia kembali dia catat gitu kan. Kemudian dibekali misi dakwah, mereka berdagang ya, sambil menyebarkan nilai-nilai keislaman. Sampai puncaknya, ya, saya langsung agak cepat saja. Berdirilah kemudian kesultanan-kesultanan, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, dari mulai Sabang ya, sampai dengan Merauke-nya, dari Sumatera sampai ke ujung bagian timur. Bahkan di timur ini ada yang terkenal dengan kerajaan-kerajaan Islam. Dalam bahasa Arab kerajaan disebut dengan rajanya Malik, kerajaannya Muluk, kan? Dalam bahasa orang lokal disebut dengan Maluku. Ya, Maluku itu asalnya dari bahasa Arab yang ada kerajaan-kerajaan Islam. Karena di situ ada Ternate, ada Tidore, ada Bacan, ada Ambon dan macam-macam, termasuk sampai ke Papua. Ya, sampai ke Papua, ya. Nah, kemudian di masa-masa di abad ke-13, nah ini yang harus diketahui. Abad ke-13 itu bukan awal masuknya Islam, tapi penguatan nilai-nilai keislamannya. Di orang tua dulu merintis ya, membawa Islam, ya kemudian ulama setelahnya mengajarkan nilai-nilai keislaman yang benar. Ya, bagaimana caranya misalnya salat dengan baik, bagaimana cara bertauhid. Karena pada waktu itu masih diperkenalkan. Kan ada orang yang kenal Islam tapi belum bisa salat dengan baik kan? Ya, saking hafalnya Al-Fatihah cepatnya luar biasa gitu kan? Ya, nah, ini persoalan-persoalan di sini. Maka diutuslah kemudian oleh Sultan Turki pada saat itu, ya kisaran tahun 1400-an. Ya, 1400-an, di awal masa ke-13, dari 1200 bahkan ya, 1200 sampai ke 1400-an, dikirimkan ulama-ulama. Ini ulama-ulama, awas hati-hati ya, hati-hati, yang dekat dengan Allah, yang paham tentang sistem kehidupan, dan tahu tentang fikih dakwah. Dalam bahasa Arab, orang yang punya ilmu dan dekat dengan Allah, itu bukan cuma disebut dengan ulama, tapi wali. Wali, jamaknya aulia. Ya, jamaknya aulia. Misal Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 257. Posisi sebelah kanan paling atas. Ya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Ya. Allah menjadi wali bagi orang-orang beriman. Maksudnya memberikan dia ilmu, berikan dia kekuatan dan sebagainya. Ya. Maka diutuslah 9 orang pada saat itu semuanya dari Arab. Ya. Ada dari Palestina, ya, ada Syekh Hasanuddin misalnya, ada dari Mesir, Syekh Ahmad Jumadil Kubra. Ya. Ahmad Jumadil Kubra ini ahli dakwah, ya ahli fikih juga, ahli Islam, yang nanti punya 2 orang anak. Anak pertamanya dibawa ke Nusantara, anak keduanya tinggal di Mesir. Saya agak cepat ya, misal, nggak usah dicatat ya untuk pengetahuan saja. Ahmad Jumadil Kubra berdakwah sampai ke ujung Sumatera nanti, dari Jawa. Ya. Siapa Ahmad Jumadil Kubra ini? Ya, seorang ulama besar dari Mesir, ahli dakwah, dibawa kemudian anaknya, salah satunya namanya Maulana Ishaq. Ya. Maulana Ishaq itu yang tadi, yang saya turunkan sampai muncul kayak Haji Ahmad Dahlan, sampai muncul kayak Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Satu lagi, dia tinggal di Mesir, bernama Syarif Abdullah. Ya, Syarif Abdullah. Pelan-pelan. Ini bukan Sunan Gunung Jati, Syarif Abdullah ini, anak-anak dari sini. Nanti yang paling menarik, ketika beliau berdakwah, di kisaran awal abad ke-15 sampai awal abad ke-15, ya, di situ sedang dikuasai di wilayah ke Sunda sampai ke pertengahan Jawa oleh satu kerajaan besar, ya, satu daerah Sunda Wiwitan, Pajajaran, lebih dekat ke Hindu sebetulnya. Rajanya Prabu Siliwangi. Ya, Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi itu punya kontrol ibu dari mulai Banten sampai dengan ke perbatasan ke Jawa. Ya, sampai nanti ada salah satu candi cetok di wilayah Karanganyar ke sebelah atas ke sana. Ya. Nah, di sini ketika sedang berdakwah, Islam sudah muncul sebagiannya. Inspeksi beliau ke wilayah Karawang, ketika masuk ke daerah Karawang ditemukan seorang perempuan, itu terdengar suaranya sedang mengaji, suaranya lembut sekali, bagus, dilihat orangnya cantik luar biasa, namanya Nyai Subang Larang. Nyai Subang Larang ini ternyata anak seorang pembesar muslim, dia sedang belajar pesantren jadi santri dari satu guru besar yang baru pulang dari Mekah. Mekah dulu dikenal dengan Ummul Qura sampai sekarang, maka gurunya disebut dengan Syekh Qura. Nama aslinya Syekh Hasanuddin, dikenal dengan Syekh Qura. Maka jadi muridnya, ketahuan oleh Prabu Siliwangi tentang kebaikannya, maka diminta untuk jadi bagian dari istrinya. Ingin menikah. Masya Allah, ibu kalau kedatangan presiden, datang ke Roma, saya mau melamar anak ibu misalnya. Terima nggak? Wah, ya kan? Nggak mudah ya? Perhatikan, Nyai Subang Larang apa yang disampaikan. Ini bisa mengatakan begini. Ini kan orang bisa mengatakan apa saja. Tapi dengan kekuatan imannya dia katakan, lihat kalimatnya. Anda boleh nikahi saya kalau mau masuk Islam. Ya. Singkatnya mau. Jadi kalau kalimat dikeluarkan dengan nilai keimanan, ya, tidak pernah dipakai berdusta, ya, tidak pernah dipakai maksiat, itu nanti Masya Allah ada kekuatan-kekuatan besar di situ. Yang Allah menggerakkan. Maka masuk Islamlah Prabu Siliwangi, nama aslinya Pamanah Rasa.
Dari pernikahan itu melahirkan 3 orang anak, ya 2 laki-laki, 1 perempuan. Anak pertama lahir tahun 1423, diberi nama dengan Walang Sungsang. Ya, Walang Sungsang. Anak kedua lahir tahun 1426, diberi nama dengan Rara Santang. Anak ketiga lahir 1427, diberi nama dengan Raja Sengara. Raja Sengara. Semuanya masuk Islam, pelan-pelan. Semua masuk Islam. Walang Sungsang berganti nama menjadi Abdullah Iman. Abdullah Iman. Rara Santang berganti nama menjadi Syarifah Mudaim. Ya, pelan-pelan. Dari tahun inilah kemudian keduanya pergi menunaikan ibadah haji, berangkat. Ya, setelah berhaji ini, ternyata setelah selesai mau pulang bertemu dengan Syarif Abdullah. Ya, Syarif Abdullah jatuh hati kepada Syarifah Mudaim, minta izin untuk menikahi pada kakaknya, dinikahkan di situ. Maka ketika Abdullah Iman pulang ya ke daerahnya, ini Syarifah Mudaim gak ikut. Disampaikan menikah dengan Syarif Abdullah. Ini pulang, ketika pulang oleh Prabu Siliwangi diberikan tempat di daerah Lemah Wungkuk. Lemah Wungkuk itu dulu banyak etnis di situ, ya ada Arab, ada Cina, ada orang lokal. Dalam bahasa lokal disebut dengan Caruban. Caruban itu kumpulan orang-orang dengan etnis-etnis yang banyak. Karena itu di daerah Lasem, agak ke pesisir sedikit, ya dekat ke Tuban 30 km. Kisaran pantai ada daerah Caruban juga di situ. Karena dulu orang Cina masuk pertama kali lewat Lasem. Daerah Karangturi kalau sekarang. Karangturi posisi paling kanan, di situ ada kisaran orang-orang Cina, komunitasnya di situ ya. Tapi kalau ibu tanya, bahasa Jawanya paling halus. Ya, orang-orang sekitaran itu. Caruban. Nah, kemudian ada biasa mereka membuat tentang rebon ya, dari udang itu, campuran di situ. Maka sampai sekarang daerah itu untuk membedakan dengan yang di Lasem disebut dengan Cirebon. Ya, itu asalnya. Cirebon. Saya kembali, yang ini pergi ke Mesir, menikah dengan Syarif Abdullah, tinggal 20 tahun di sana, melahirkan seorang anak bernama Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah inilah yang kemudian pulang, ketika menghadap kakeknya diberikan kewenangan di Gunung Jati, maka dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Nah, perhatikan pelan-pelan ya, Sunan Gunung Jati ini, itu bukan termasuk yang 9 wali pertama. Ini generasi keempat. Generasi keempat, jadi kayak Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, itu orang lokal. Maksudnya dari campuran sebelumnya. 9 wali yang pertama itu bukan dari yang orang-orang ini generasi keempat, yang awal. Ada yang dari Mesir, ada yang dari Maghrib, Maroko, ada yang dari Palestina, ada yang dari Persia. Ya, semuanya jumlahnya 9 orang. Ada dari Turki 2 orang. Ya, nah, ini poinnya. Ya, pelan-pelan. Nah, ketika kembali ke sini, saya teruskan sedikit ya. Kembali sampai ke sini, diberikan kewenangan. Kemudian ini ingin nengok neneknya. Ya, maaf, saya ulangi. Nyai Subang Larang kebalik ingin menengok kemudian Abdullah Iman di Cirebon. Ya, sampai di perjalanan singkatnya meninggal dunia. Untuk mengenang kalimat ini maka disebutkan daerahnya dengan nama Subang sampai hari ini. Ya, baik. Jadi di sini poinnya. Kemudian tersebar luas Islam sampai muncul generasi-generasi setelahnya, sampai tibalah kemudian Portugis datang lewat Selat Malaka tahun 1511. Ya. Dari mana Portugis ini datang? Ternyata dari hasil perjanjian yang dikukuhkan oleh tokoh Kristen paling besar pada saat itu. Makanya gelarnya juga besar, Paus. Ya. Nah, ini Paus Alexander yang ke-6. Ya, Paus Alexander yang ke-6 tahun 1494. Ya, ketika umat Islam dikalahkan daerah Andalusia. Kemudian beliau membuat satu perjanjian disebut dengan perjanjian Tordesillas. Tordesillas itu membagi belahan bumi pada 2 bagian. Belahan timur dengan belahan bagian barat. Maka diambillah kemudian Portugis ditugaskan untuk membawa 3 misi suci masuk ke daerah timur. Sedangkan Spanyol diberikan wilayah daerah barat. 3 misi suci ini, 3 misi suci, ya, itu dikenal dengan misi 3G. Namanya Gold, Glory, dan Gospel. Ya, maka masuklah Portugis lewat Selat Malaka. Asalnya nyasar dulu, Bu. Nyasar sampai kemudian ke Goa, ya kan? Di Goa melakukan monopoli, lalu minta bantuan pada seorang bernama Ahmad bin Majid, navigator muslim,